Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pada pembelajaran kali ini akan membahas LKS tematik. Masih di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, dan sekarang kita masuk di pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada sistem otot. Bisa dibuka LKS-nya halaman 91. Nah, pada pembelajaran yang kelima ini ada memuat 3 mata pelajaran, yaitu ada IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Oke, kita masuk di mata pelajaran yang pertama, yaitu IPA. Nah, coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar aktivitas olahraga. Nah, selama pandemi, sekolah kan tidak mengadakan praktek olahraga. Jadi, saya akan memberikan materi-materinya aja seperti ini ya. Tapi saya harap di rumah tetap melakukan olahraga ya, seperti ini. Bisa bola voli, sepak bola. Mungkin kalau basket itu di tempat kita masih jarang ya. Bola kasti bisa nih dilakukan. Pencak silat juga ada di dekat-dekat daerah kita. Bisa diikuti itu. Yang penting kita tetap melakukan olahraga. Nah, jadi selama pandemi ini, apakah kalian melakukan olahraga? Nah, saya harap tetap melakukan ya. Nah, tahukah kamu olahraga sangat penting bagi tubuh kita? Dengan berolahraga, otot yang ada di dalam tubuh kita akan menjadi lentur atau elastis. Dan olahraga juga menambah kesehatan tubuh kita. Jika tubuh kita tidak berolahraga, maka otot kita akan terasa kaku. Dan tahukah kamu apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Nah, ini kita akan membahas tentang kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia. Kalau di LKS ini diterangkan ada 8. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada atrofi. Yang kedua ada hipertrofi. Yang ketiga hernia abdominal. Yang keempat kram. Yang kelima tetanus. Yang keenam kaku leher. Yang ketujuh miastenia gravis, dan yang terakhir ada distrifi. Kita bahas dari yang nomor 1 yaitu atrofi ya. Ini contoh otot dengan kelainan atrofi. Atrofi merupakan penurunan fungsi otot dalam berkontraksi sehingga ukuran otot menjadi menyusut atau mengecil. Atrofi dapat disebabkan oleh penyakit poliomyelitis. Penyakit tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada saraf yang mengatur kerja otot. Gangguan atrofi dapat dikurangi dengan terapi kejut listrik dan teknik pijatan. Ini contoh otot yang normal. Kemudian yang ini contoh otot yang terkena gangguan atrofi. Terus yang nomor 2 hipertrofi. Ini gambarnya contoh hipertrofi. Hipertrofi merupakan kebalikan dari atrofi. Hipertrofi menyebabkan otot berkembang menjadi lebih besar dan kuat daripada sebelumnya. Nah, hal ini terjadi karena aktivitas otot yang berlebih. Misalnya latihan olahraga dan kerja yang berat-berat. Ini contoh yang normal. Ini contoh yang hipertrofi. Biasanya orang yang suka fitness itu loh, ototnya lebih besar daripada orang biasa. Itu disebut hipertrofi. Tapi itu tidak apa-apa, bukan kelainan. Bukan penyakit maksudnya. Kemudian yang nomor 3 ada hernia abdominal. Nah,
Hernia abdominal merupakan gangguan otot karena sobeknya dinding otot perut. Jadi, dinding otot perut kita itu sobek. Akibatnya, sebagian usus bergerak ke arah rongga perut. Nah, jadi karena robek, itu jadi ada benjolan-benjolan kayak gini nih. Kayak gini, kalau dilihat dari luar kayak gini. Ini dari dalam. Ini dari dalam, ini dari luar. Kita lanjut yang nomor 4 yaitu kram. Ini contoh gambar otot yang kram. Kram atau kejang otot merupakan keadaan otot tidak mampu lagi berkontraksi dan dapat menimbulkan rasa sakit jika dipaksa. Kram terjadi karena kontraksi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, ini contoh gambar otot yang normal. Kalau yang ini otot yang kram. Selanjutnya kita lanjut nomor 5 yaitu distrifi. Ini contoh gambar distrifinya. Oh maaf, maksudnya distrofi bukan distrofi ya. Distrofi merupakan penyakit otot yang bersifat kronis. Distrofi termasuk penyakit bawaan. Nah, distrofi ini kronis itu udah parah maksudnya. Jadi bisa saja penyakit ini udah dari lahir gitu, bawaan dari lahir. Nah, ini contoh yang normal. Ini yang terkena gangguan otot distrofi. Kita lanjut nomor 6. Tetanus. Nah, ini contoh tetanus itu biasanya kena paku yang udah berkarat itu terus infeksi. Nah, itu menyebabkan otot menjadi tetanus. Tetanus merupakan penyakit kejang pada otot karena infeksi bakteri atau Clostridium tetani yang masuk ke dalam luka. Tetanus dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, ini ya, dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian kita lanjut yang nomor 7, yaitu kaku leher. Kaku leher ini contoh gambarnya. Kaku leher atau stiff merupakan peradangan pada otot trapesium leher, sehingga leher menjadi sakit dan terasa kaku jika digerakkan. Penyebab kaku leher karena hentakan kesalahgerakan. Ini ya, biasanya yang sakit daerah tulang-tulang sini, kaku pada leher. Kemudian lanjut yang nomor 8, yang terakhir yaitu miastenia gravis. Ini contohnya. Biasanya terjadi pada mata, pipi, dan lain-lain. Oke. Miastenia gravis merupakan penyakit karena otot melemah dan cenderung lumpuh. Lumpuh wis ra iso dikapak-kapake. Miastenia gravis dapat menyerang otot-otot di sekitar kelopak mata. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan. Menyerangnya itu di kelopak mata, muka, leher, dan anggota gerak yang lainnya. Ini untuk materi yang pelajaran IPA. Kemudian kita lanjut materi bahasa Indonesia. Itu ada bacaan di halaman 92, yaitu tentang kram otot. Saya bacakan ya, disimak LKS-nya halaman 92. Kram adalah menegangnya otot di suatu bagian tubuh sehingga menimbulkan rasa sakit selama beberapa menit, tetapi juga bisa berhari-hari. Kram di bagian kaki adalah yang paling umum terjadi, karena kaki bertugas berat menyangga badan sepanjang hari selama kita berdiri dan berjalan. Selain kaki, kram juga terjadi pada bagian-bagian yang dapat bergerak seperti tangan dan leher. Bagian-bagian ini menegang dan santai ketika digunakan pada suatu saat otot-otot bergerak. Menegang sendiri tanpa diperintah karena kelelahan atau karena alasan lain. Bagian badan yang tidak bergerak seperti perut dapat juga mengalami kram. Kram otot terjadi akibat tubuh kehilangan garam dan cairan karena banyaknya keringat yang keluar. Kram biasanya dapat disembuhkan dengan meregangkan dan memijat otot
yang terserang. Kram adalah kejang pada otot yang menimbulkan rasa sakit dan nyeri. Kejang otot sering terjadi ketika kita sedang tidur, tetapi juga bisa karena aktivitas fisik yang berat dan tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas olahraga, dan apabila kram didiamkan dapat menjadi cedera yang fatal. Jadi kalau mau olahraga yang berat itu harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot kita tidak kram. Nah, cara yang paling mudah untuk mengatasi kram adalah dengan mengoleskan pada bagian yang kram dengan menggunakan salep khusus pereda nyeri otot. Hal ini cukup membawa perubahan signifikan untuk meredakan nyeri akibat kram. Dengan obat-obatan pemanas seperti salem, balsem, atau koyo. Berguna untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah tidak terganggu karena kekuatan atau kekencangan otot pada terjadi kram. Pada halaman 93 itu ada aktivitas yang ayo berlatih. Coba tuliskan ide pokok pada setiap paragrafnya. Ini ada 1, 2, 3 paragraf. Jadi ada 3 ide pokok. Ditulis di LKS nggak apa-apa, di buku juga nggak apa-apa. Kemudian untuk materi mata pelajaran selanjutnya ada SBDP atau seni budaya dan prakarya, yaitu kita akan membahas tentang komik. Ini contoh komiknya. Masih ingatkah kamu tentang komik? Ada yang udah pernah lihat komik belum atau baca? Kalau udah pernah baca pasti nggak asing dengan gambar-gambar kayak gini ya. Nah, komik memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komik dibuat untuk menyampaikan cerita. Jadi pesan dan informasi disampaikan menggunakan teks dan gambar. Ada gambarnya, ada teksnya. Yang nomor 2, proporsional, yaitu keberadaan gambar dan teks berimbang sehingga pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Jadi nggak banyak gambarnya aja dan juga nggak banyak tulisannya aja. Jadi ini gambar dan tulisan itu harus seimbang ya. Kemudian yang nomor 3, menggunakan bahasa percakapan sebagai bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Jadi bahasanya itu bahasa yang mudah, yang simpel-simpel aja, bukan bahasa yang formal. Kalau bahasa Jawa ya pakai bahasa nguku, bukan pakai bahasa yang wayangan kayak gitu, pasti kita nggak paham kan. Kemudian yang nomor 4, komik biasanya bersifat kepahlawanan, sehingga isi cerita komik cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Selanjutnya nomor 5, penggambaran watak disajikan secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Selanjutnya yang terakhir nomor 6, komik disajikan dengan menyediakan humor, di mana kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka atau humor. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga mudah dipahami oleh si pembacanya. Nah, pada komik ini ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama yang ini. Nih. Yang ini tuh namanya frame. Nah, dalam satu kotak ini, satu gambar kotak ini disebut satu frame. Jadi, dalam gambar ini ada 4 kotak, berarti ada 4 frame. Kemudian bagian selanjutnya yang ini yang ada teksnya, yang ada yang bacaan-bacaannya itu disebut dengan balon kata. Jadi di dalam satu frame ini, satu kotak ini ada berapa? Ada 1, 2 balon kata. Jika dalam satu semua komik ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 balon kata. Nah, untuk materi tema ini cukup sampai di sini. Nah, untuk tugasnya
Seperti biasa, kerjakan penilaian pembelajaran 5 yang ada di halaman 94. Dikerjakan di buku. Nah, jika buku tugas belum diambil, bisa dikerjakan di LKS dulu, nanti disalin di buku jika udah diambil buku tugasnya. Nah, cukup sekian materi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.